Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Rizky Emso dengan NPM 0227221144. Saya mahasiswa aktif semester 4 Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Saya membuat video ini untuk melengkapi nilai tugas saya, yaitu metode penelitian. Jadi, saat ini saya akan membahas sedikit mengenai apa yang saya ketahui tentang metode penelitian dengan analisis konten. Analisis konten atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis konten adalah Harold D. Laswell, yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis ini digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, seperti surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis konten sebagai teknik atau metode penelitian. Holtz menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis konten, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis 27,7%, kemudian komunikasi umum 25,9% dan ilmu politik 21,5%. Yang kedua ada pula konsep dasar konten analisis. Perkembangan penting analisis konten terjadi pada abad ketika mulai dibukanya studi mengenai jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah kewartawan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persurat kabaran. Sejak saat itu muncul analisis konten terhadap surat. Krippendorff secara spesifik menyebut fase penting analisis konten terjadi pada tahun 1920-an, ketika para ilmuwan sosial dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan status analisis konten sebagai metode ilmiah. Analisis konten adalah metode penelitian yang sangat fleksibel yang telah banyak digunakan dalam studi perpustakaan dan ilmu informasi atau LIS dengan berbagai tujuan dan sasaran penelitian. Metode penelitian diterapkan dalam kerangka kerja penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kadang-kadang campuran dan menggunakan berbagai teknik analisis untuk menghasilkan temuan dan menempatkannya ke dalam konteks. Yang ketiga yaitu proses penelitian konten analisis. Terdapat 3 langkah strategis penelitian analisis konten, yaitu 1. Penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya pada banyak atau sedikit dan sebagainya. Yang kedua yaitu pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri sebagai analisis konten, maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Yang ketiga yaitu pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Ada pula tujuan analisis konten. Analisis konten banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis konten yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis konten dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis konten dipakai juga untuk melihat pesan dan halayak yang berbeda. Halayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, dan pemirsa media yang berbeda. Analisis konten juga dipakai untuk melihat pesan dan komunikator yang berbeda. Analisis konten tidak hanya dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis konten juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis konten juga menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu.